Penata laksanaan pasien akibat trauma muskuloskeletal. Oleh Sugeng Riyadi. Trauma muskuloskeletal merupakan cedera yang terjadi pada struktur tubuh berupa tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya akibat kekuatan luar. Kasus ini sangat sering ditemukan dalam pelayanan kesehatan, baik akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh, olahraga, maupun tindak kekerasan. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme terjadinya cedera atau biomekanika trauma serta tata cara penata laksanaan yang tepat sangat krusial untuk mencegah komplikasi, memulihkan fungsi tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Biomekanika trauma mempelajari bagaimana gaya atau energi yang bekerja pada tubuh menyebabkan kerusakan jaringan. Secara dasar, cedera terjadi ketika beban yang diterima struktur muskuloskeletal melebihi batas ketahanan fisiknya. Jenis gaya yang bekerja dapat berupa gaya tekan, tarik, geser, atau puntir. Sebagai contoh, patah tulang sering terjadi akibat gaya tekan berlebih yang menghancurkan struktur tulang, sedangkan cedera ligamen atau keseleo biasanya diakibatkan oleh gaya tarik atau puntir yang melampaui batas elastisitas jaringan. Lokasi, jenis, dan berat ringannya cedera sangat bergantung pada besarnya energi yang diterima, arah gaya, serta kondisi fisik pasien. Memahami prinsip ini membantu tenaga kesehatan untuk menduga jenis kerusakan yang terjadi, meskipun gejala yang tampak belum sepenuhnya jelas. Penata laksanaan pasien dengan trauma muskuloskeletal dilakukan secara bertahap, dimulai dari pertolongan pertama hingga pemulihan fungsi. Langkah awal yang paling penting adalah penilaian primer dan sekunder untuk menjamin keselamatan nyawa pasien lebih dulu, karena seringkali trauma muskuloskeletal disertai cedera pada organ tubuh lain yang lebih berbahaya. Pada tahap awal, prinsip utamanya adalah imobilisasi atau penghentian pergerakan bagian tubuh yang cedera. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan sekitar, pembuluh darah, maupun saraf, serta mengurangi rasa sakit dan pendarahan. Prinsip pertolongan pertama dapat dirangkum dalam metode RICE, yaitu istirahatkan bagian yang cedera, kompres dengan es, berikan tekanan balutan, dan tinggikan posisi bagian tubuh yang terluka. Setelah kondisi pasien stabil, penegakan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan penunjang seperti ronsen, CT scan, atau MRI untuk melihat gambaran kerusakan secara rinci. Berdasarkan hasil diagnosis, penata laksanaan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu penata laksanaan non-bedah dan bedah. Penata laksanaan non-bedah meliputi reduksi atau pengembalian posisi tulang ke tempat semula secara tertutup, pemasangan gips atau belat, serta pemberian obat pereda nyeri dan anti peradangan. Penata laksanaan bedah dilakukan apabila diperlukan pemasangan alat penyangga internal seperti pelat, skrup, atau batang, terutama pada kasus patah tulang yang bergeser parah, cedera sendi yang kompleks, atau kerusakan jaringan lunak yang luas. Tahap akhir dan sangat menentukan keberhasilan penanganan adalah rehabilitasi medik. Tujuan utama dari seluruh rangkaian penata laksanaan adalah pemulihan fungsi tubuh agar pasien dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Rehabilitasi meliputi latihan gerak, penguatan otot, dan peningkatan kelenturan secara bertahap dan terarah. Kesimpulannya, penata laksanaan trauma muskuloskeletal membutuhkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme terjadinya cedera serta penerapan langkah medis yang sistematis dan tepat waktu. Kerjasama tim medis yang baik, mulai dari pertolongan pertama hingga tahap pemulihan, menjadi kunci utama dalam mencegah kecacatan dan menjamin kesembuhan pasien secara menyeluruh.